Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin membahas mengenai alasan kenapa orang yang pernah kita bantu itu membenci kita dan bagaimana solusinya agar bantuan kita itu tidak berdampak buruk pada diri kita. Nah, monggo disimak dulur, barangkali panjenengan berada di fase ini atau pernah mengalami seperti ini. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, ironis ya, orang yang pernah kita bantu malah menjadi orang yang paling membenci kita. Padahal kita hadir ya di saat dia butuh, menolong tanpa pamrih, selalu ada, mengesampingkan apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri. Tapi bukan terima kasih yang didapat, malahan jarak, sindiran, atau bahkan permusuhan. Kenapa bisa begitu? Apa salah kita? Ataukah memang tabiat sebagian manusia itu seperti itu? Mudah lupa, mudah curiga, atau bahkan memusuhi tangan yang pernah menolongnya. Nah dulur, mari kita pahami apa yang melatar belakangi itu semua. Ini bukan untuk sebuah dendam ya, tetapi untuk belajar, membantu dengan bijak tanpa kehilangan diri sendiri. Nah dulur, beberapa ini alasan orang yang pernah kita bantu itu berubah menjadi benci karena bisa jadi dari beberapa faktor ini. Mungkin panjenengan pernah mengalami, coba diingat-ingat. Salah satunya apakah dari sini ya? Yang pertama, karena terhutang budi dan merasa tidak nyaman. Dulur, terkadang seseorang itu merasa rendah diri kalau sering dibantu. Mungkin ada rasa malu di mana sering dibantu ini membuatnya berhutang budi. Nah, perasaan ini menjadi tidak nyaman karena ketidaknyamanannya itu lama-lama berubah menjadi sesuatu penolakan atau berubah menjadi suatu bentuk kebencian sebagai pelarian dari rasa tertekan itu. Jadi rasa yang tidak enak, merasa kok merepotkan, berhutang budi. Kalau terus-terusan dia udah nggak minta bantuan tetapi terus dibantu, ada rasa malu, tersinggung ya. Kemudian akhirnya jadi penolakan dan menjadi berubah. Bisa juga benci kepada kita yang terus-terusan membantu tanpa diminta. Lalu alasan yang kedua bisa jadi karena ekspektasi dan ketergantungan. Dulur, ketika kita membantu seseorang sekali dua kali ya, kemudian itu dianggap sebagai kewajiban kita. Karena kebiasaan membantu itu lama-kelamaan dianggap sebagai suatu memang kewajiban kita untuk membantunya. Nah, pikirannya orang yang dibantu itu seperti itu. Nah, saat kita berhenti membantu ya karena mungkin keadaan atau memang ya capek terus-terusan, dimana tidak bisa memenuhi harapan mereka. Nah, mereka ini jadi kecewa dan juga tersinggung. Nah, kita itu dianggap berkhianat karena dianggap tidak loyal lagi, tidak bisa mengerti keadaannya, dianggap tidak berempati hanya karena berhenti membantu. Kebiasaan baik kita yang terus-menerus menyuapi ya, ini terkadang dianggap sebagai kewajiban. Sehingga jangankan terima kasih, jangankan berhenti, memberi kok tidak dilebihkan ya. Bantuan yang seperti biasa yang tidak lebih lagi effortnya ini dianggap sebagai orang yang pelit lah, orang yang berubah lah. Padahal itu sebenarnya kan bukan kewajiban kita. Dulur, kalau ngapunten nggih, kalau panjenengan itu ada yang bantu mengenai kesulitan panjenengan, kemudian orang tersebut sudah tidak bisa membantu lagi, jangan menganggap orang tersebut itu berkhianat kepada Anda atau sudah tidak lagi punya empati kepada Anda. Tidak dulur, semua itu ada masanya.
Bisa jadi dia keadaannya juga sedang sulit. Kita harus mengerti hidup itu seperti roda berputar, nggak selamanya toh kita ini harus dibantu terusan. Kalau sudah tidak bisa dibantu, ya sudah, jangan menjagakan diri pada orang lain. Sangat berterima kasih sekali kalau ada yang membantu, karena di zaman sekarang ini ya dulur, orang baik semakin sedikit ya. Kalau ada yang membantu itu harusnya bersyukur, bukan menuntut. Nah, kemudian alasan yang ketiga, ini bisa jadi merasa dibantu dari posisi yang lebih tinggi. Dulur, kadang bantuan itu disalahartikan sebagai superioritas. Saat kita membantu, dikiranya itu kita menganggap orang yang kita bantu itu lemah atau mungkin merasa direndahkan. Nah, itu yang bikin tersinggung orang yang dibantu. Dikiranya kita ini lebih baik daripada orang yang kita bantu. Nah, kadang dulur, rasa gengsi yang terusik itu bisa berubah menjadi kebencian. Jadi kilek bantu ya nyawang-nyawang uongi. Tipe orang yang tersinggungan apa enggak? Jangan-jangan niat baik kita ini dianggap merendahkan orang yang kita bantu. Makanya niat apik kuwi dulur yo dibarengi karo sikap bijak. Tidak semua niat baik itu pasti juga diterima baik. Gak usah jauh-jauh gitu dulur. Contohnya itu saya sendiri. Padahal saya membagikan apapun yang saya ketahui itu secara gratis loh. Jenengan nonton terserah, ndak nonton juga ndak apa-apa. Saya tidak ada langganan khusus ya di channel YouTube saya. Tidak ada berbayar khusus ya. Saya buka blak apa enake kabeh padha ndene. Mau diambil baiknya silakan, nggak ditonton juga ndak apa-apa. Saya tidak mengkomersilkan untuk panjenengan membayar saya hanya untuk sebuah pengetahuan ya. Saya juga tidak ada seminar berbayar, tidak ada buka kelas online ya. Tidak ada konsultasi, dan di media sosial apapun saya juga tidak menampilkan diri ya. YouTube ini adalah sebagai wadah rumah saya untuk bersuara. Jadi panjenengan datang monggo, saya persilahkan dengan baik, nggih. Kalau saya bisa menjawab ya saya jawab. Kalau saya tidak bisa ya mungkin lain waktu saya buatkan videonya. Tetapi nek panjenengan teko mending kene ya, berkomentar dengan yang tidak-tidak, nggih ngapunten kalau mungkin ada admin yang mengkiknya atau mungkin balasan saya itu dibaca nggak enak ya karena saya sesuai responnya ya. Kadang-kadang orang begini dulur, ketika saya berbicara dengan nada yang sesopan-sopannya tetapi tetap saja tidak bisa diterima. Dan saya tipe orang yang malas berdebat dan menjelaskan berkali-kali ya, yang mana saya sudah tahu arahnya itu bukan minta dijelaskan, tapi mintanya itu mencari celah saya. Nah, contohnya itu dulur. Kemudian berikutnya alasan kenapa saat kita membantu, kita kok malah bisa dibenci oleh yang pernah kita bantu. Tidak lain karena bisa jadi dari pengaruh orang lain atau fitnah. Niat baik kita dulur kadang itu dibelokkan oleh orang lain yang tidak suka dengan kita, dengan cara menanamkan rasa curiga atau iri, kemudian memutarbalikkan niat baik kita dan membisikkan hal-hal yang negatif. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang yang kita bantu melihat kita sebagai ancaman atau musuh. Dan alasan yang terakhir adalah ketidaktulusan atau niat yang disalahartikan. Meskipun dulur kita punya niat tulus, bisa saja niat kita itu disalahartikan. Menilai kita memiliki maksud yang tersembunyi, bantuan kita itu disalahpahami sebagai suatu pencitraan, pencapaian pribadi, ataupun manipulasi. Nah, ini membuat orang yang kita bantu itu merasa bantuan kita itu memanfaatkan dia. Nah, akhirnya tersinggung dan timbullah benci. Nah, beberapa alasannya bisa dari situ dulur. Lalu bagaimana caranya agar bantuan kita itu tidak berdampak buruk pada diri kita?
Ini penting ini dulur, supaya kita itu kalau sudah membantu orang tidak punya rasa grundel ya, tidak ada rasa penyesalan, supaya tidak mengurangi kebaikan kita dan juga tidak mempengaruhi cara berpikir kita ya. Kita sudah punya pikiran positif gara-gara sakit hati, kecewa dan lainnya karena disalahpahami, akhirnya berhenti membantu. Tidak seperti itu dulur. Jadi supaya tidak berdampak buruk pada panjenengan bisa melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, bantu dengan batas dan kesadaran. Jadi kalau membantu itu seperlunya, bukan sepenuhnya. Ingat dulur, jangan merasa selalu menyelamatkan orang lain. Hidup orang lain itu bukan tanggung jawab panjenengan ya. Panjenengan harus bisa memahami ini. Baik itu bagus, tetapi baik yang tidak bijak itu nanti yang rugi diri kita sendiri. Terus kemudian lagi ya, berbuat baiklah karena panjenengan memang merasa ingin ya, bukan karena ingin dilihat baik atau ingin dibalas. Jadi memberi bantuan itu karena bisa, bukan karena ingin dikembalikan. Kemudian yang ketiga, jaga privasi dan jangan berlebihan. Jadi cukup membantu, jangan menguliti diri sendiri ataupun ikut campur terlalu jauh. Berikutnya, terima bahwa reaksi orang itu di luar kendali panjenengan. Panjenengan bisa berbuat tulus, berniat baik ya, tetapi tidak dengan isi otak masing-masing orang. Panjenengan tidak bisa mengendalikan isi pikiran orang lain untuk seperti panjenengan. Kadang memang apa yang kita berikan itu tidak seperti apa yang kita terima. Dan jangan biarkan sikap orang lain merusak kedamaian panjenengan. Kalau dia bernegatif thinking ya sudah, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati ya. Cukup tahu. Tidak perlu membela diri, tidak perlu mengklarifikasi. Biarkan dia berpikir apa tentang panjenengan, karena itu cerminan dirinya. Apa yang keluar dari mulutnya tentang panjenengan, baik buruknya, itu menggambarkan isi otaknya. Jadi tidak perlu ingin tahu dia itu begini-begini terhadapku, tidak perlu. Apa yang keluar dari mulutnya itu menggambarkan isi otaknya. Dan yang terakhir, ini paling penting adalah rawat diri sendiri dulu. Dulur, panjenengan tidak bisa menuang air dari gelas yang kosong. Kosong gimana dituangnya? Tidak bisa kan? Artinya, pastikan mental, hati, dan waktumu cukup untuk diri sendiri sebelum menolong orang lain. Yuk, monggo dipahami, nggih. Apakah selama ini panjenengan merasakan apa yang seperti saya katakan, dan coba panjenengan nilai benar nggak apa yang saya sampaikan ini dengan faktanya atau kejadian yang panjenengan alami. Yuk, komentar gitu lur, supaya saya bisa ngerti bahwa panjenengan benar-benar menyimak apa yang saya sampaikan ya. Oh ya dulur, maaf nggih dulur kalau nanti ada suara berisik ya. Aku tonggoku mantu dulur. Jadi ya bisa maklum ya, suaranya masuk ke studio. Jadi saya mohon maaf kalau panjenengan merasa terganggu. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu.